Dua harimau Sumatera turun ke jalan. Ini apakah sebuah pertanda ataupun fakta bahwa habitatnya sudah mulai terganggu? Masyarakat Kerinci mempercayai bahwa harimau Sumatera merupakan jelmaan, sahabat, dan prajurit dari para roh leluhur mereka. Harimau disebut Imau Serabat atau Imau Ulu Balang yang tinggal di punggung-punggung bukit di dalam hutan, muara, dan hulu sungai. Imau Serabat merupakan pelindung manusia, menjaga hutan, dan menghalau satwa buas masuk ke perhunian. Masyarakat Kerinci juga berkeyakinan bahwa harimau harus dihormati, sehingga pantang bagi siapapun yang masuk ke dalam hutan dan menyebut harimau. Mereka harus menyebutnya dengan panggilan layaknya manusia, seperti Dio, Diau, Hang Tuo. Bila masyarakat melihat ada harimau Sumatera yang masuk ke dalam pemukiman, maka ini menandakan bahwa ada larangan adat dan hukum moral yang dilanggar oleh orang yang ada di pemukiman tersebut, karena peran pentingnya sebagai penjaga kedamaian di tanah Kerinci ini. Masyarakat kerap mengadakan ritual dan memberikan sesajian oleh pemangku adat setempat. Tidak hanya itu, jika ada masyarakat menemukan harimau yang mati, mereka akan menggelar tarian yang disebut Naga Harimau. Tarian ini ditujukan untuk menghibur roh harimau dan dipentaskan sebagai kegiatan ritual agar harimau dan masyarakat tetap damai dan terjauh dari konflik. Harimau sangat lekat dengan budaya di Kerinci. Secara umum, melihat satwa ini sebagai leluhur yang menjadi penjaga yang membuat kehidupan mereka aman dan terjauh dari mara bahaya. Sayangnya, kearifan lokal ini mulai tergerus oleh zaman dan kebutuhan ekonomi, sehingga harimau justru terancam keberadaannya. Konflik antara harimau dan masyarakat semakin banyak terdengar, baik yang meminta korban manusia atau lebih banyak lagi yang meminta korban harimau. Dua ekor harimau di Kerinci keluar. Satgas Harimau Jambi akan turun ke lapangan. Dan geger, dua ekor harimau berkeliaran di perkebunan. Seperti itulah berita di hari ini, Sabtu 4 April 2020. Dua harimau ini ditemukan warga di jalan antara Desa Masgo dan Air Momo. Seperti diketahui, Air Momo ini memang jauh dari Taman Nasional, kira-kira berjarak 4 kilometeran ya. Oke, jadi bagaimana hutan yang terbelah ini, hutan Taman Nasional yang terbelah ini, dan itu merupakan jalur lintasannya bergaris merah. Bisa jadi ataupun dia memutar dari kanannya. Oke, ini tepat di jalur transnasional yang direncanakan transnasional, yaitu Air Momo Pulau Rengas Merangin. Jalur transnasional ini berada di antara Taman Nasional Kerinci Seblat. Ya, sudah jalur lama, jalur kuno pastinya, yang sekarang tinggal diluruskan kembali, dibaguskan kembali untuk bisa tersambung Pulau Rengas menuju kawasan Lempur Kerinci. Namun di sepanjang jalur ini tepat berada di sisi-sisi Taman Nasional Kerinci Seblat. Jadi bagaimana nanti ke depannya akan menghambat dari jalur-jalur perlintasan hewan-hewan buas ini. Jadi wajar saja sih apabila masyarakat bertemu dengan hewan-hewan buas, karena pada dasarnya mereka dulunya begitu mudahnya dan begitu riang gembira melewati jalur-jalur lintasan yang hari ini menjadi kawasan perkebunan masyarakat. Oke, agak yang membingungkan adalah dari kehadiran harimau ini, kenapa begitu jinak? Ya,
Jadi bagaimana selama ini susahnya untuk mendapatkan gambar-gambar terbaik di alam sana, kecuali di kebun binatang yang dengan mudahnya. Tapi ini di alam liar, kedua ekor harimau ini seakan-akan sangat jinak. Oke, ini apakah harimau yang nyata ataupun harimau yang memberi suatu pertanda bagaimana masyarakat Kerinci mempercayainya? Apakah ini mitos atau fakta? Itu semua kembali dan terpulang kepada kita semua. Pastinya nenek moyang kita mengajarkan dan memberi pengalaman hidup, maka tertuang dalam peninggalan budaya yang senantiasa terjaga sampai hari ini di masyarakat Kerinci. Pastinya ini adalah jalur lintasan. Mudah-mudahan adanya jalur transnasional nanti tidak mengganggu jalur-jalur hewan buas yang ada di Taman Nasional Kerinci Seblat. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa air Mumu ini berada di antara Taman Nasional Kerinci Seblat dan berjarak udara yang sebenarnya cukup jauh dari kawasan hutan. Kita lihat 12,4 tadi ya menuju Danau Kerinci. Tuh kalau menuju Kayu Aro tadi ataupun menuju Gunung Kerinci ada 72 kilo ya, pastinya jauh dari Gunung Kerinci. Dan itu kita lihat bagaimana Taman Nasional Kerinci Seblat yang mendampingi dari desa Air Mumu menuju Masgo tadi berada di antara Taman Nasional Kerinci Seblat. Seperti apa? Kita lihat lebih dalam keberadaan